Teka-teki negara Asia pertama yang ikut Piala Dunia terjawab sudah. Negara Asia pertama yang ikut Piala Dunia itu adalah Timnas Hindia Belanda. Tepatnya pada tahun 1938 silam. Setelah melewati perdebatan dan penantian panjang, FIFA secara resmi menyatakan negara tersebut adalah Timnas Sepak Bola Indonesia. Pada akhir Januari 2018, kabar baik itu diterima Indonesia. FIFA selaku badan sepak bola tertinggi dunia mengakui jika Timnas Hindia Belanda atau Dutch East Indie yang tampil pada Piala Dunia 1938 adalah Timnas Indonesia. Tim Asia manakah yang kali pertama tampil Piala Dunia? Hindia Belanda, dikenal saat ini dengan Indonesia, tampil dalam edisi 1938 di Prancis. Demikian bunyi keterangan resmi FIFA. Faktanya, FIFA saat itu hanya memberikan satu slot saja buat wakil dari Asia. Adapun Timnas Hindia Belanda seharusnya dijadwalkan menghadapi Jepang terlebih dahulu, tetapi berkah didapatkan. Karena Jepang pada saat itu terlibat Perang Dunia, mereka memutuskan untuk tidak berangkat ke Piala Dunia. Indonesia bak ketiban durian runtuh. Alhasil anak asuh Johannes C.H.J. Mestenbroek yang berlayar ke Prancis. Namun demikian, sempat terjadi ketegangan antara PSSI dengan Netherlands Indies Football Unie atau NIFU. PSSI di bawah pimpinan Suratin Susro Sugondo ngotot tidak mau mengikut sertakan pemain di tim Hindia Belanda ke Piala Dunia 1938 sebagai aksi protes. Pada akhirnya, sebanyak 17 putra terpilih yang terdiri dari etnis Tionghoa, Indo-Eropa atau Belanda, dan Indonesia diberangkatkan ke Piala Dunia 1938 Prancis. Sejarah pun mencatat Timnas Indonesia sebagai negara Asia pertama yang tampil di pentas Piala Dunia. Keberadaan etnis Tionghoa di Timnas Indonesia kala itu membuat surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu, Sinpu, rajin memberikan laporan perjalanan. Menurut keterangan Sinpu, skuad Timnas Indonesia beserta pelatih dan staf berlayar dari Tanjung Priok menuju Belanda dengan kapal MS Johan van Oldenbarneveld, pelabuhan modern di Eropa dan terdekat dengan Prancis saat itu, satu di antaranya berada di Belanda. Sehingga rombongan Timnas Indonesia harus transit terlebih dahulu. Tidak diketahui secara pasti lama perjalanan Timnas Indonesia mengarungi lautan. Namun diperkirakan perjalanan itu memakan waktu kurang lebih 2,5 bulan, dihitung sejak keberangkatan pada 18 Maret 1938. Ada dua versi mengenai kapan Timnas Indonesia berangkat dari Tanjung Priok. Surat kabar mingguan yang terbit di Jakarta, yakni Java Bond, rombongan Timnas Indonesia baru berangkat pada 27 April 1938 dan tiba di pelabuhan Genoa, Italia sebulan berselang. Sementara itu dikutip dari situs Java Post, Ahmad Nawir dan kawan-kawan menuju Belanda dengan mengendarai kereta api. Sinpo pada edisi 27 Mei 1938 mengabarkan, Indonesia melakoni pertandingan persahabatan melawan HBS yang berakhir imbang dengan skor 2-2. Sedangkan pada edisi 2 Juni 1938 mengupas hasil pertandingan kontra Haarlem dengan skor akhir 5-3 untuk kemenangan Haarlem. Itu sedikit banyak menjawab durasi perjalanan Timnas Indonesia ke Belanda sebelum melanjutkan perjalanan ke Prancis menggunakan kereta api. Pada 31 Mei 1938, majalah Sport turut menceritakan kegiatan skuad Indonesia di sebuah hotel di kota Wensner. Berbekal dua laga persahabatan di Belanda melawan HBS dan Haarlem, Indonesia pun berangkat ke Piala Dunia 1938 di Prancis dengan modal kepercayaan diri besar. Dalam Piala Dunia edisi ketiga itu, Timnas Indonesia langsung berhadapan dengan Hungaria di pertandingan pertama atau babak 16 besar, mengingat kompetisi saat itu dilakukan dengan sistem gugur. Dalam pertandingan kontra Hungaria, seperti dilansir dari situs resmi AFC, Timnas Indonesia bermain dengan menggunakan jersey berwarna orange, sangat mirip seperti Timnas Belanda yang saat itu memang tengah menduduki Indonesia. Sang kapten, Ahmad Nawir, menggunakan kacamata di lapangan dalam kesempatan tersebut. Ia menjadi pemain terakhir yang diizinkan menggunakan alat bantu penglihatan di Piala Dunia, hingga akhirnya Edgar Davids melakukannya pada Piala Dunia 1998 yang digelar juga di Prancis. Saat berlaga, Timnas Indonesia dan Hungaria memperlihatkan kekuatan fisik yang sangat kontras. Gol pertama Hungaria tercipta pada menit ke-14 melalui sepakan Phil Moskohut. Kemudian disusul Geza Toldi pada menit ke-16, Georgi Sarosi pada menit 25 dan Gyuza Senskeller pada menit 30. Hindia Belanda menerima gempuran terus-menerus selama 90 menit. Skor berubah lagi menjadi setengah lusin alias 6-0 di babak kedua setelah Sarosi dan Senggeler mencetak gol tambahan masing-masing pada menit ke-67 dan ke-88. Hindia Belanda mesti mengepak koper terlebih dahulu akibat gagal melaju ke babak berikutnya. Kekalahan 0-6 itu membuktikan perbedaan kekuatan di antara kedua tim. Hungaria saat itu memang tim besar yang berhasil melaju hingga final. Setelah menyingkirkan Indonesia, Hungaria menang 2-0 atas Swiss dan menang 5-1 atas Swedia untuk mencapai final. Pada laga puncak, Hungaria menyerah 2-4 dari Italia yang menjadi juara untuk kedua kalinya secara beruntun. Bagi Timnas Indonesia,
Keikutsertaan mereka pada Piala Dunia 1938 ini masuk buku sejarah sebagai satu-satunya negara di Asia yang ikut serta pada Piala Dunia sebelum terbentuknya AFC, di mana Indonesia menjadi satu di antara anggota yang mendirikan konfederasi itu pada tahun 1954. Momen terbaik bagi Indonesia dalam upaya melaju ke Piala Dunia setelah itu adalah saat kualifikasi Piala Dunia 1986 sebelum akhirnya disingkirkan Korea Selatan. Mimpi timnas kembali tampil di Piala Dunia terus hidup dalam masyarakat Indonesia hingga saat ini. Meskipun Hindia Belanda kini sudah merdeka dan berganti nama menjadi Indonesia, namun FIFA mengungkapkan bahwa Indonesia adalah kelanjutan dari Hindia Belanda. Oleh sebab itu, Indonesia tercatat sebagai negara pertama dan sejauh ini sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bisa tampil dan berpartisipasi di Piala Dunia.